Terima kasih banyak Kang Deddy. Terima kasih sudah telah datang di Manggarai Timur, khususnya di Desa Bangkepau, teman-teman. Dia datang malam ini. Semoga Kang Deddy selalu sehat selalu. Jadi teman-teman, selama ini saya hanya lihat-lihat dari HP, dari TV. Sekarang teman-teman, malam ini pukul jam 11 malam, saya lihat dia teman-teman. Lihat dia punya muka teman-teman. Ternyata itu muka aslinya teman-teman. Pikir saya itu dia punya muka itu di TV, di HP itu efek teman-teman. Ternyata tidak sama teman-teman. Jadi ini dia teman-teman, dia datang ke Manggarai Timur teman-teman. Ini videonya teman-teman. Salam Pramuka. Izin melaporkan tim Pramuka Peduli Warga Jawa Barat sedang membersihkan SMP 4 Reok. Sekarang kita sedang berjalan membersihkan dengan pembina SMP 4 Reok dan juga teman kita dari AL. Memperlihatkan suasana di dalam ruang kelas SMPN 4 Reok yang mengalami kerusakan berat akibat musibah. Seorang anggota Pramuka Jabar Peduli berompi dan mengenakan helm keselamatan memberikan laporan resmi mengenai kegiatan pembersihan di lokasi. Aksi kemanusiaan ini dilaksanakan di kompleks SMPN 4 Reok yang terletak di Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan gotong royong pembersihan area sekolah ini dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, di bawah koordinasi tim Jabar Scout Rescue. Aksi penyelamatan dan pembersihan. Para relawan bersama unsur TNI bahu-membahu membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan sekolah yang berserakan. Tim relawan teliti mengamankan dan memindahkan tumpukan buku pelajaran, arsip, serta dokumen penting dari lemari kelas yang terdampak kerusakan agar bisa diselamatkan. Relawan juga merapikan serta memindahkan perlengkapan fasilitas sekolah seperti meja dan kursi belajar kayu agar area kelas bersih kembali. Melalui aksi bertajuk Kehadiran Pramuka Jawa Barat dan Jabar Scout Rescue mencerminkan semangat kebersamaan lintas wilayah untuk membantu memulihkan fasilitas pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Manggarai, NTT. Ya, keberadaan dari tim BPD Provinsi Jawa Barat sangat membantu kami di pos pendamping nasional, baik itu di gudang dalam manajemen pergudangan. Kami ucapkan terima kasih, supportnya sangat luar biasa dengan aksi-aksi yang sangat membantu kelangsungan penanggulangan bencana di NTT. Kami akan selalu siap, sebab di setiap langkah ada harapan yang harus kami jaga. Kami akan terus bergerak hingga tugas kemanusiaan ini benar-benar selesai. Dan kita di sini benar-benar sudah terlantar. Kami di sini mau minta tolong Pak, kalau seandainya kita bisa dipulangkan, minta tolong dipulangkan Pak, karena di sini kita udah tidak bisa berharap apa-apa lagi. Kabar gembira, warga Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi dan warga Indramayu sebanyak 6 orang seluruhnya yang terdampar di PJ menjadi ABK kapal dan sudah menyampaikan pernyataan pertolongannya di media sosial, sekarang sudah bisa kembali ke Indonesia. Berkat kerjasama Pemprov Jabar dengan Duta Besar Indonesia untuk Fiji, mereka bisa kembali dengan tiket yang sudah disiapkan oleh agen melalui penerbangan Fiji Australia tanggal 31 Agustus 2026 dan Australia Indonesia nanti mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 1 September 2026.
Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dubes atas bantuannya dan agen atas bantuannya dan penyediaan tiketnya. Sehingga warga Jawa Barat asal Kabupaten Sukabumi dan Indramayu bisa kembali. Inilah manfaat media sosial, sehingga kita bisa cepat merespon apa yang menjadi keluh kesah di media sosial. Konten itu sangat bermanfaat. Semoga Gubernur Konten terus memberikan manfaat. Untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, tolong perhatikan kami juga Pak di sini sebagai warga Kampung Babakan Cisarua, Cikadapa dan yang lainnya Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan. Kami di sini udah hampir 2 tahun masih terlantar, belum mendapatkan kepastian mengenai uang pengontrakan 10 juta dan tempat tinggal. Di sini kami sangat-sangat mengharapkan Pak Bapak Gubernur bantu kami juga Pak. Kami di sini sangat membutuhkan bantuan Bapak. Coba Pak lihat kami juga di sini Pak. Bahkan sampai saat ini masih ada bapak-bapak yang tidur di saung, bahkan di tetangga. Ini saungnya kita. Baik Pak Gubernur, inilah warga Babakan Cisarua yang berharap dan mengharapkan bantuan langsung dari Bapak Gubernur selaku pemangku jabatan tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bapak Gubernur. Ibu ada yang ingin sampaikan sama Pak Gubernur? Warga yang lain? Ya. Mau dipercepat gitu lah. Ya. Terima kasih Pak. Pak Gubernur mau dipercepat apa yang diharapkan oleh warga masyarakat Babakan Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Karena mereka sudah sangat sengsara sekali selama hampir 2 tahun menderita lahir dan batinnya. Tolong Pak, karena kami melihat bencana di Sukamulya atau Cipta Mulya, bencana kebakaran itu begitu responnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi. Tapi ternyata warga kami yang ada di kampung Babakan Cisarua selama 2 tahun terlunta-lunta hidup, nasibnya tidak menentu. Terima kasih Pak Gubernur. Hormat saya dari warga Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Babakan Cisarua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya tidak akan menyampaikan tentang nilai-nilai bantuan yang sudah disalurkan ke warga Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana setelah saya mulai memimpin sebagai Gubernur Jawa Barat terhitung tanggal 20 Februari 2025 sampai hari ini bulan Agustus tahun 2026. Yang pertama adalah bantuan masing-masing uang untuk biaya hidup 10 juta terhadap korban bencana di Kecamatan Simpenan sebanyak 28 kakak. Berarti totalnya 280 juta. 2. Pembangunan rumah berarsitektur Sunda pada tahun 2025 di Kecamatan Pelabuhan Ratu sebanyak 20 unit dengan nilai 120 juta per unit, berikut tanahnya, pemasangan paving blok dan lain-lain. Kemudian nilainya 2.475 juta. 3. Pembangunan rumah panggung tahun 2026 di Kecamatan Pelabuhan Ratu sebanyak 20 unit dengan nilai 126 juta per unit, total anggarannya 2.538 juta. Keempat, pembangunan rumah di Kecamatan Nyalindung sebanyak 20 unit, total anggarannya 800 juta. Sehingga uang yang sudah disalurkan ke Kabupaten Sukabumi bagi mereka yang terdampak bencana itu sebesar 6.093 juta. Selanjutnya mengenai postingan yang muncul kemarin, sebanyak 46 kepala keluarga di Desa Cidadap, Kabupaten Sukabumi, kecamatannya Kecamatan Simpenan, mereka itu terdampak bencana, terjadi bencananya bulan Desember tahun 2024 sebelum saya memimpin.
Dan pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah mengajukan usulan bantuannya ke BNPB. Tapi karena mungkin sampai hari ini belum ada realisasinya, maka akan segera kami tangani dengan catatan pemerintah kabupatennya menyiapkan tanah. Dan total kebutuhannya bukan 46 total kebutuhannya, tetapi 120 kepala keluarga. 120 kepala keluarga. Kalau bantuannya 40 juta, maka diperlukan dana yang harus disiapkan oleh pemerintah provinsi sebesar 4,8 miliar. Itu untuk seluruh kecamatan di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan yang menyampaikan keluhannya adalah di Desa Cidadap sebanyak 46 kepala keluarga. Untuk itu, mari kita sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan seluruh problem masyarakat ini, dan seluruh keterlambatan terjadi karena surat yang dikirimnya tidak dikirim ke gubernur, tetapi dikirim ke BNPB. Dan peristiwa terjadi sebelum saya memimpin menjadi gubernur. Demikian, semoga kita semua dijauhkan dari bencana dan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyelesaikan seluruh problematika yang terjadi di masyarakat secara bersama dengan Bupati Wali Kota. Hatur nuhun. Anda ya, pas mikat jong kayak gini, tiba-tiba ada Gubernur Pak Deddy Mulyadi datang apruk-aprukan Kalewung, terus ngelihat saya lagi mikat. Terus beliau bertanya, kamu lagi ngapain? Lagi mikat Pak Deddy. Mikat apa? Mikat burung. Wih, nggak boleh, kata Pak Edi, pasti marah. Kamu nggak boleh mikat burung. Burung biarkan berkembang biak, biarkan di habitatnya. Burung dilindungi, tidak boleh dipikat. Lama-lama nanti habis. Saya bakal jawab, iya Pak Deddy, burung itu sebenarnya nggak boleh dipikat. Burung juga dilindungi, biarkan burung berkembang biak. Tetapi, saya sendiri Pak Deddy saat ini tidak punya pekerjaan. Pengangguran, kalau nggak mikat, nggak poin, terus saya nggak dapat uang, lalu saya nggak kebeli beras. Pertanyaan saya lapar nggak Pak Deddy? Dan anak istri saya di rumah, nungguin pendapatan saya Pak Deddy. Saya saat ini nggak kerja Pak Deddy. Oh, emang kamu nggak kerja? Kamu harus kerja, cari kerjaan. Cari kerjaan itu gampang Pak Deddy. Di jalan-jalan juga banyak, tetapi yang gaji siapa? Dan kerjaan itu banyak, tetapi gajinya kadang-kadang tidak sesuai. Kita sehari-hari, kalau pendapatan 50.000, pengeluaran itu lebih dari segitu Pak Deddy. Kata Pak Deddy, harus bisa atur-atur uang, kamu harus bisa hemat. Memang Pak Deddy, kalau mengatur uang secara berbicara itu mudah, tetapi faktanya pengeluaran kita lebih dari pendapatan. Itu memaksakan harus Pak Deddy. Jadi setiap pendapatan tidak cukup untuk pengeluaran Pak Deddy. Oh, Pak Deddy bingung. Pokoknya kamu tidak boleh mikat. Kamu harus kerja. Ya Pak Deddy, saya juga kemarin-kemarin kerja. Tetapi 2 bulan ini, saya sudah 2 kali masuk rumah sakit karena sakit-sakitan. Kamu kerja apa kemarin? Ya kerja keras Pak Deddy. Udah berapa tahun kamu kerja? Saya sudah 10 tahun kerja keras di dunia yang penuh kepalsuan ini Pak Deddy. Loh, kamu kok ngomong dunia penuh kepalsuan? Ya Pak Deddy, karena di tempat kerjaan saya banyak teman sok asik, padahal bajingan. Kenapa? Ya, banyak sok baik di depan, tetapi di belakang ngejelek-jelekin Pak Deddy. Oh, gitu. Jadi gini aja, kamu nggak boleh mikat, kamu harus kerja, kamu harus cari kerjaan. Kerjaan banyak Pak Deddy, tetapi susah untuk mendapatkan gaji yang pas dan layak. Zaman sekarang, kalau gaji 1 juta ke bawah, memang banyak, tetapi pengeluaran lebih dari sekian. Bingung Pak Deddy. Oh, gitu. Ya udah, kalau gini. Kalau gitu, kamu kerja sama saya, per bulan, kamu digaji sama saya 10 juta. Wih, siap Pak Deddy, siap. Kamu setiap hari saya traktir di restoran-restoran. Kamu pokoknya makan enak. Setiap hari ikut saya. Siap Pak Deddy, siap Pak Deddy. Tetapi saya pengen pulang tiap hari Pak Deddy. Jangan. Kamu harus nginep, harus ikut saya setiap hari dan setiap malam. Loh Pak Deddy,
Saya kan punya anak istri. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah selalu bersama anak istri dan keluarga yang tersayang. Pak Deddy pasti bingung. Ya udah, gini aja. Kamu saya kasih modal 30 juta, kamu buka usaha sendiri. Mau nggak? Wih, mau Pak Deddy. Saya mau buka usaha. Mau buka kios di pinggir jalan. Saya mungkin bakal buka kios naga, singa. Loh, kok singa? Iya, buat singa. Kalau sudah besar, nanti Pak Deddy kasih makan orang-orang yang korupsi, Pak Deddy. Andai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan para pedagang di Plaza Patriot Candrabaga ingin mengklarifikasi dan minta maaf atas apa yang telah terjadi, atas apa yang telah viral, bahwasanya kami sebagai pedagang di Plaza Patriot Candrabaga tidak ada pungutan sama sekali, kecuali hanya nominal 5.000 untuk biaya kebersihan. Benar tidak? Ya, Dan untuk yang selanjutnya, ini dengan Ibu Pita dan Ibu Dini, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya menyampaikan bahwasanya tadi ada permasalahan viral ya. Saya sempat kaget saya melihat di TikTok. Jadi saya di sini hanya mengklarifikasi bahwasanya untuk ada pembayaran itu hanya 5.000, itu pun untuk biaya kebersihan. Itu aja, cukup, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti video viral di kanal Wali Kota yang mengatakan bahwa ada perkataan bayar. Yang saya maksudkan bayar di situ adalah bayar biaya kebersihan. Itu tidak ada pungutan lain. Itu besarnya pun Rp5.000. Perwakilan pedagang Plaza Patriot Candrabaga bahwasanya tidak ada pungutan biaya apapun kecuali kebersihan sebesar nominal 5.000. Dengan adanya video viral itu yang mengatasnamakan kita bayar dan lain-lain, Itu tidak ada. tidak ada, betul tidak? Benar. Dan bahwasanya kami hanya sepatutnya manusia ketika di dagangan kami ditumpahkan, dihancurkan, kami harus membela, itu saja. Ya, benar. Itulah perwakilan dari kami, para pedagang Plaza Patriot Candrabaga. Mohon maaf kepada Bapak Wali Kota dan masyarakat Kota Bekasi, bahkan semuanya yang ada, yang menonton video ini. Kami sebagai para pedagang Plaza Patriot Candrabaga minta maaf sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berprihatin sekalipun saya pedagang UMKM, tapi saya melihat dinamika di Jawa Barat ini sangat memprihatinkan. Kita punya pemimpin ini begitu serampangan, tidak memikirkan lagi nasib ekonomi masyarakat, entah mau dijadikan apa, tapi telah digusuri secara serampangan. Kapanggih aya nama anu tukang nyen rusuh teh saha tah si Dodi, anu hayang ningali Jawa Barat acak-acakan, embung ningali Jawa Barat bersih, rapi, tertata, masyarakatnya tertib. Iya buktina. Berarti manehanana nu sok ngomporan jelema-jelema teh, nu sok ngomporan masyarakat supaya bikin onar, supaya nyen keributan. Manya atuh, erek ngabela anu salah. Tapi kagak erek ngalapor ke bapak aing. Geus sidik eta teh salahnya. Kalah dibalela. Kieu wae nama, sok we buktikeun lamun maneh bisa ngapenjarakeun bapak aing hebat. Hayang ningali aing nepi ka mana maneh babarawakanana. Cing aing tingali we, apakah maneh atau bapak aing bakal dipenjara? Saksian ku masyarakat Jawa Barat. Sekali lagi nekalang duyon ya itu apa nama keluar kalimat yang tidak bagus apa semua ngalangin ya terima kasih banyak terima kasih banyak harus ini bukan video yang belum pernah lihat kok belum banyak itu
Sesuai omongan dia tadi.